saudara Titian Sami. Kita mau membahas sesuatu supaya tenang, menyelesaikan dengan baik-baik, karena kita saudara. Kemudian ajaran kita sangat perlu membuka ajarannya, yang jelas kita sudah sesungguhnya sama satu umat lagi kan. Makanya kita sama-sama selesaikan sekarang, clearkan supaya tidak ada lagi di luar omongan. Mudah-mudahan info yang ada itu adalah suatu proses untuk membuat kita memperkuat ke dalam. Ini ya. Baik, itu saja pembukaan saya. Yang penting kita buka dengan hati yang bersih, karena hati yang tidak bersih sama dengan cermin yang kotor, apa aja dekat apapun akan kelihatan jelas, ya. Walau kalau cermin bersih, jarak berapa beribu kilo pun kelihatan jelas dan tidak pernah bohong. Harapan yang begini, mari saran-saran bersihkan dulu dalam hati, niati untuk kebersihan dan kebaikan. Nah, ini kemarin Bagus pernah menyampaikan kemudian katanya di medsos disinggung-singgung, katanya menerima bantuan dari diskon, ada mengatakan 8M, ada mengatakan 1M gitu ya. Nah, katanya begitu, sehingga gerah ngomong ke saya ke sini. Kemudian Pak Prof, karena saya menyampaikan udah lama, kapan dulu ngomong sama saya? Udah lama banget, tahun lalu Pak. Ya tahun lalu. Tahun lalu. Sehingga dia saya panggil. Dia saya panggil ke sini. Saya kan tidak mau orang ngomongnya A kenyataan B. Saya panggil dia. Oh, enggak Pak, gini-gini. Ya kalau enggak, ya sudah enggak. Saya bilang begitu. Karena saya dapat informasi Anda menerima dari diskon. Betul lah saya ngomong. Terus dia bilang, oh enggak Pak, tuh gini. Ya udah. Habis dia diam, saya anggap udah clear kan, selesai. Begitu kemarin, kok datang lagi masalah itu, gitu. Akhirnya dia mau menyelesaikan masalah. Karena dulu saya ngasih informasi datanya dari Pak Prof, dia terus langsung katanya nge-WA Pak Prof. Kemudian Pak Prof di WA, Pak Prof informasikan juga ke saya, gitu. Mintalah di mediasi lah, kita baik-baik menyampaikan. Nah, gitu kan. Oke, saya terima. Tadinya rencana tepatnya di PHDI, karena di sana penuh ada kegiatan. Meminta di sini, ayo enggak masalah. Kalau untuk kebaikan saya senang sekali. Saya mau begitu pun untuk kebaikan dia, saya enggak mau. Gitu. Nah, ini juga kita sekarang klarifikasi. Saya awali dari Gus, jelaskan dulu apa yang membuat Gus sudah sekian lama informasi sudah berbulan-bulan itu saya kasih, kok baru sekarang panasnya gitu. Nah, silakan. Oke, semua Om Swastiastu, Pak Haji Prof sama Pak Putu, juga Pak Tut yang saya hormati, tokoh-tokoh yang memang saya selama ini sangat respect. Nah, memang Pak Tut itu sebenarnya berawal dari telepon dia waktu di bulan. Ya, waktu itu mengatakan bahwa ya kita cerita yang lain, karena kebetulan kami dengan teman-teman waktu itu masih awal-awal sekali melakukan ya pendampingan terhadap teman-teman. Tolong agak cepat sedikit, inti karena ini mau. Oke. Jadi telepon itu salah satu poinnya, untuk the point, bahwa mengatakan Gus katanya menerima dana dari ISKON, itulah istilahnya ISKON, pokoknya dari India gitu, tapi dari Sampradaya. Nah, dananya itu tidak tanggung-tanggung, disebut ada angka 8 miliar. Dulu enggak, kan Pak itu baru. Nah, ya pokoknya menerima dana punya, yang bergulir angka itu setelah di medsos. Ya. Nah, kemudian dari sana dia telusuri Pak Tut Sire yang menginformasikan, yang ingin tahu sekali, karena yang begini-begini akan menjadi sebuah
pembunuhan karakter ya, apalagi kemudian mengarah ke organisasi, dan organisasi kita memang menjunjung sekali apa yang disebut dengan perjuangan dharma. Jadi kita tidak pernah akan mentolerir apapun sumbangan-sumbangan yang tidak jelas, apalagi itu berupa sumbangan yang selama ini terus terang kita sedang gencar melawan diskon, karena terus terang apa yang kita sama-sama disadari bahwa gerakan itu sudah kita sama kita gitu. Ini sebuah informasi. Kemudian saya tanya, nah ternyata Pak Tut itu mengatakan dari Prof ya dari Prof. Saya sebenarnya berpikir apa mungkin Prof benar-benar mendapatkan memberikan info tersebut, karena saya tahu beliau kan selama ini kita baik, dan saya biarkan karena memang itu tidak saya counter langsung, karena saya sudah jelaskan juga sama Pak Tut bahwa itu tidak benar. Kalau kami menerima begitu, organisasi kami besar, organisasi kami ini tidak kekurangan apa-apa. Selama ini uang 10.000, 20.000 kami dari dana Bumi untuk menggerakkan sosial kemanusiaan aja itu sudah sangat bersyukur gitu. Apalagi kemudian ada orang yang tiba-tiba memberikan dana seperti itu adalah sebuah mukjizat bagi kami gitu. Nah itu pertama sih. Jadi kami biarkan, ternyata termasuk salah satu dari anak buahnya Prof itu pernah di capture ke Tiang, cuma dia nggak ada di grup itu, tidak menyebut nama. Nah itu kesulitan Tiang kalau misalnya ingin tidak menyebut nama, tetapi menyebut inisial IBS, jadi menerima dana gelar doktor honoris causanya, juga menerima dana dari sana. Jadi seakan-akan kita itu benar-benar dihadapkan pada uang. Nah dari sanalah kemudian yang munculnya kok semakin menggelinding gitu loh, menggelinding. Makanya kemarin saya terus terang ke Prof bilang, ajak siapa yang menginformasikan pertama. Kalau orang itu benar-benar sebagai sumber pertama dan dia bisa menunjukkan bahwa saya pun siap dilaporkan ke Polda. Tetapi kalau dia melakukan fitnah, kebohongan, saya siap akan melaporkan ke Polda. Nah, jadi inilah yang saya sebut jangan sampai orang tidak pernah mengklarifikasi ke diri dia, apakah menerima, apakah dan sebagainya. Dan kita organisasi kita itu menjunjung sekali transparansi di internal. Apapun yang kita dapatkan itu harus dijelaskan. Apalagi uang begitu, uang 100.000 aja kita jelaskan. Nah, Nike Dumun, artinya nanti Pak Tut semua bukan mediator, tapi yang ingin Pak Tut juga sebagai klarifikator. Sehingga apa yang disampaikan Pak Tut, sekarang ada Pak Prof di sini, saya ingin mendapatkan kejelasan. Jangan sampai ke depan kemudian ini diredam, kemudian akan muncul lagi karena di beberapa grup di intern Tiang juga semakin gencar itu gitu. Seakan-akan terjadi pembenaran. Nah, ini mantan Prof. Jadi sebenarnya itu yang terima kasih ya. Niatnya citra, nama baik. Orang berarti di grupnya dia tuh udah seolah dia nilai duit kan gitu. Nah sekarang silakan Kak Prof sampaikan yang dulu pernah menyampaikan kepada saya. Terus dulu dikatakan dia juga menerima dari diskon. Nah mungkin penjelasan bagaimana sih? Terima kasih Prof. Kak Mantan, kalau seingatnya 3 bulan yang lalu dan di telepon dengan Pak Tut, karena sering kan gitu ngobrol lah. Dan 3 bulan yang lalu ya ini kan dibilang menerima dana dari diskon oleh Pak Surasan yang Gelo dan Jawa. Ya curhat bisa jalan. Terus menerima dana ya kan, respon jangan ralat juga kita tidak menerima apa. Pertama ada ngobrol dengan beliau, kita sampaikan waktu
tidak terima untuk melawan Nusantara Raya itu karena ada Puskor, Panuki, Sakar Wahyu dan JHM. yang benar kalau Puskor kan bisa saja Ya, Puskor otomatis ya ikut di sana gitu. Puskor dalam misi kemanusiaan kerjasama dengan Miskom. Misi kemanusiaan kerjasama dengan Miskom. Di sana Miskom ada menyumbang, ada memberikan bantuan dana. Tidak ada. Kemudian Oke, terus. Oke. kita memberikan bantuan dana pada Puskor bukan celakanya. Iya, iya. Dan beliau juga yang dengar dapat Dr. honoris causa dari India. Iya. Kadang katakan jumlahnya berapa, oh dia nggak tahu, cuma yang dengar begitu saja. Ya, itu mantan sebenarnya yang sampaikan sama beliau, bukan pribadi beliau. Oke, makin perjelas semua itu. Jadi seperti apa sebenarnya jadi beda kan? Oke. Jadi mana yang benar rekamannya gitu. Saya tidak pernah jadi ngalih-ngalih menutup kemanapun di mana. Oke. Depan Sumi, depan pendapat saya pun saya begini. Oke. Pak Prof memang waktu itu ngomong ke saya, kalau saya tidak pernah mengingat waktu karena tidak akan pernah memikirkan akan terjadi begini. Pak Prof menyampaikan kan itu juga usaha diskusinya itu nerima juga dari Iskom. Nah, Itu depan saya. Selanjutnya, oh begitu. Karena dia meminta saya jadi pembina pribadi ya, jadi pembina di Puskor. Puskor, termasuk banyak ormas baru itu yang meminta saya jadi pembina, saya akan. Yang ingat, dia juga saya itu dulu menjadikan saya jadi pembina harus mau mengikuti apa-apaan saya yang benar. Kalau nggak benar boleh bang, yang benar nggak bisa dibilang saya binasakan. Betul saya ngomong gitu ya? Betul. Nah begitu. Nah, karena saya dengar dia saya panggil. Gus, katanya terima gini-gini. Jam Pak, saya nggak gini. Gitu loh. jam mandinya jam berapa dia bisa? Tapi anehnya kenapa nggak pada saat bulan itu aja? Kalau bulan itu kan masih sangat hangat sekali, gitu. Kan? Ini sudah sekian lama. Mudah-mudahan beliau nggak lupa. Ini fakta yang saya dengar dari Pak Prof. Nah, maka itu rupa-rupanya panasnya terus kan. Yang Pak Prof ngomong saya itu makanya saya klarifikasi. Karena kejadian ini saya minta juga biar diklasifikasikan. Bahasa spiritualnya artinya memang tanah wong swasta yang lulus kan begitu. Mungkin ada kelapaan, pendidikan. Kalau memang marilah kita di sini akui kalau memang pernah gini, akui kalau tidak. Kalau memang ada bisikan dari siapa yang mengatakan begitu, disampaikan biar klarifikasi juga. Kalau dia tidak mau diklarifikasi, dilaporkan, silakan lah. Nah, begitu. Itu Pak Prof, silakan. Itu yang sampaikan. Sehingga yang dapat kita dari pimpinan sebenarnya tidak dapat kita dari Pak. Yang atau Iya, terus. artinya mungkin konsorsium. Jadi yang dapat informasi ini kita kegiatan Polri buka ada bekerja sama kegiatan kemanusiaan itu. Misi kemanusiaan nasional tempatnya. Iya. Kegiatannya dengan kerjasama antara lain dengan kerajaan negeri. Dengan semua organisasi. Dengar aja, dengar. Terus informasi mereka mengatakan kita dananya langsung ke Puskor kan yang tanya mana buktinya. Akhirnya dikirim bukti, berarti dana nanti masuk ke perkumpulan kerajaan negeri. Oh, bukan ke Puskor. Puskor. Dia oke. Dia sampaikan begitu kepada beliau. Cuma waktu itu beliau nggak minta bukti karena dia nggak berpikir panjang karena kita intern dan kita tidak ingin memperpanjang waktu itu. Di intern dan yang kirim ke Pak Lurah yang simpan sini. Di grup juga kita nggak pernah share karena informasi begini apa gunanya di share. Setelah itu kita mempelajari nanti, nanti kerjasamanya dengan kerajaan negeri, berarti kan kerajaan negeri yang mengelola kendaraannya bekerjasama. Jadi sejauh itu kita tidak punya judgement, tidak mau menghakimi apapun dengan data negeri. Tapi kalau di luar berkembang,
Raja Niti kan bekerja sama dengan bahkan kita ada orang mengembangkan. Kami tidak sampai ke sana. Jadi sebatas intern kita simpan. Kalau kami komunikasi dengan bos juga sering itu nggak pernah kita sini. Walaupun ada perbedaan cara pandang, itu kan proses. Kami juga tetap proses. Dan seperti di awal ajakan kita mengumpul saudara, ada perbedaan biasa bagi kami. Dan kami juga menerima hujatan banyak itu tujuan uang kan malah di medsos diumbarnya. Kami tidak pernah melaporkan dari itu karena pariwisata ini kelihatan sendiri itu. Betul. Saya juga sangat menghargai itu. Sebagai lembaga nggak pernah diterima. Tidak pernah. Tapi kalau yang orang-orang pribadi umat juga kan haknya agama. Tapi lembaga kita meminta tidak bersengketa dengan siapa. Jadi berupaya itu biarpun banyak kekurangan kita di dalam internal, kami berupaya juga untuk menjaga kalau kita dihujat ya kita berupaya itu diperfeksi ke dalam. Sebanyak-banyak kita diperfeksi. Jadi data ini sebelum kemana? Tidak pernah kami dengar yang lain-lain belakangan itu tidak pernah kita dengar. Baru hari ini dia dengar. Mungkin yang jelaskan Bung Jilid Pak Gung, misi kemanusiaan nasional ini dibentuk di awal-awal masa COVID atas kesepakatan semua organisasi. Dan Parisade karena kita sama-sama lembaga perkumpulan tidak mau menjadi lembaga yang menaungi. Dari Zoom pertama meeting kita, semua organisasi hadir, PSN, tingkat nasional ini disepakati dan menunjuk Puskor sebagai koordinator. Ya. Nah kemudian dari pusat karena semua list ormas itu dilibatkan adalah ISKON di sana. Nah waktu itu dia sudah sempat protes. Kalau bisa misi kemanusiaan nasional udah dipilih ya. Misi kemanusiaan nasional jangan melibatkan lembaga spiritual yang berbau-bau spiritual itulah termasuk PSN yang keluarin sehingga adalah Prajaniti, Puskor, jadi semua ormas-ormas yang multikultur ada di sana, tidak kelompok-kelompok spiritual. Nah akhirnya setelah itu memang pada tanggal 4 Mei 2020 itu namanya Nikoman Sulasih Departemen Sosial ISKON ingin membantu misi kemanusiaan nasional bukan Puskor dengan bantuan beras 20 sak. Nilai bantuannya itu 5 juta rupiah. Ya. Jadi dia bilang yang sudah memutuskan di pusat yang sebagai koordinatornya tidak ingin melibatkan. Kalau ingin membantu silahkan, tetapi ikhlas tanpa ada beban karena orang per orang juga akan membantu. Oh itu kalau begitu bagaimana berasnya ini? Silahkan dibawa saja ke Parisade di Bali, nanti biar di sana juga didistribusikan, masih ada ininya. Jadi masih ada chatnya. Jadi dibawalah 20 sak sana. Jadi yang bilang sudah tanya, ini ikhlas loh Bu? Ya ikhlas ini, nggak ada ikut-ikutan apa. Karena ini semua murni misi kemanusiaan. Kalau sudah nyumbang ya nyumbang, tidak ada pikiran ini ada rentetannya sini nggak ada. Nah itu terjadi. Transfernya itu berapa nilai? 2 juta. Jadi kalau yang itu mungkin untuk ongkos bawa susu dari Jakarta. Oh, kalau bawa susu itu kesepakatan bersama. Artinya nanti lah kita tidak lagi. Artinya mangga jelas Bro ya, mangga jelas Bro. Karena bahasa angin di luar tuh 2 million itu dianggap $2 million. Itu loh. 2 million US dollar ya, benar miliaran jadinya nilainya. Karena mandirikan kita. Jadi gini aja, biar nggak panjang. Perhatikan langsung karena yang dipermasalahkan yaitu Pak Prof. Yang Pak Prof sampaikan itu yang dia minta sumbernya dari mana? Kalau dia itu menerima. Itu aja dia sebenarnya. Ya bro, jadi itu mantan bro itu yang penting karena waktu nikah itu bagus susunya kan itu Puskor. Puskor dibilang dapat apa namanya? Ada dibantu dana ya Puskor berkaitan dengan misi kemanusiaan. Karena beliau ikut protes sampradaya bersama di Parisade bersama apa nanti tidak jadi masalah itu pada protes sama Puskornya. Termasuk doktornya yang dari ISKON. Kalau dia hanya bilang bahwa
itu bagus ini katanya dia juga dapat doktor honoris causa dari India, ada universitas, tapi kita tidak tahu. Cuma itu mantannya yang singkat yang sampaikan, bulan ini yang mantan yang sebagai guru besar sebagai memfitnah itu jangan sama sekali, karena dia biasa memberikan ceramah supaya jangan begini gitu kan. Guru besar, kenapa dia matur sama Dr. Karena Dr. sebagai waktu itu sebagai motor, ambil denhar, dia matur kita artinya waspadai lah. Sebenarnya dia tidak ada ingin beri dia nabi-nabi. Menikmati proses itu. Nah, bentar. Jadi niatnya beliau menyampaikan ke saya karena kita yang keluarga mencegah terjadinya itu, sehingga itu dengan isu disampaikan ke saya. Berarti itu isu yang disampaikan, menerima bantuan dari mungkin sumbernya Sinelmut. Nah makanya kan isu, sehingga saya juga ingin membina saudara biar tidak keliru kan gitu kan. Saya sampaikan dan saya bina dia kalau ternyata begitu. Saya kan bilang kalau nggak bisa bina, kalau nggak bisa saya bina. Saya kan bilang kan begitu. Saya nerima apa namanya, nerima dana dari ISKO, termasuk doktoralnya dapat dari situ. Mungkin coba diluruskan. Kalau memang akur lagi, profesor sebenarnya kan bukan apa-apa. Sudiki juga bukan. Corona juga bukan apa-apa. Itu bagus juga bukan apa-apa. Betul sekali. Kita manusia. Sudiki saja akur lagi. Maharsi Bisma saja kesalahan prinsip itu tidak menyampaikan kejelasan pada kapasitas ada. Dorma juga begitu, dia merasa mencintai sekali muridnya, tulus ikhlas membina muridnya, tulus kepada anaknya, tapi Sri Krishna menjelaskan itu bukan cinta, itu cinta buta. Maharsi aja keliru. Nah, di sini mungkin bisa yang dulu yang tadi masukan. Kenapa waktu kita ngobrol ke tidak sama-sama kita ketemu terus Haji, benar begini, begitu. Ya, harusnya Prof ya selama ini komunikasi kan karena begini dari satu-satu. Jadi kita banyak karena pekerjaan itu sih, jangan padahal kita kan terus. Sering kan sudah komunikasi kalau si Bedani. Terus berita itu hanya dapat dari BPU aja laporan sebagai organisasi bahwa masalah kerjasama itu mantap. Tapi saya tambahkan satu, ada. Beliau pun sakit. Katanya ketua PDI ini menerima, betul nggak saya ngomong ini? Menerima dari ISKO. Kenapa? Apa yang saya dengar, saya klarifikasi langsung. Saya tidak mau saudara saya digebiah-gebiah begitu. Tanya beliau, apapun selama saya bisa bantu, saya bantu. Dan tidak mengharapkan apapun. Beliau juga, betul nggak? Saya bantu, tidak mengharapkan apapun. Ada. Saya malah karena ini disebut kerajaan itu tidak sama kan kan tidak mungkin juga tidak menunjuk. Ya, dari di situ sudah clear. Sekarang di sini Riki yang dimaksud, saya pun dapat informasi itu saya sampaikan. Ternyata beliau tidak juga kan di medsos juga banyak menyampaikan PHDI terima, kan? Nah, tapi kan beliau diam. Nah, ini beliau nggak tahan ini. Nah, makanya dia ingin Pak Prof, kalau memang ada informan awalnya siapa yang ngasih ke Pak Prof, sehingga Pak Prof menyampaikan ke saya, sampaikan. Kalau memang tidak, anggaplah itu kealpaan Pak Prof apa? Ya berarti mungkin itu yang dapat informasi dari itu ya, Pak. Nah, informasi kerjasama itu yang kerjasama itu yang sampaikan ke. Oh, berarti kan kerjasama itu kan. Kerjasama dengan Rajawiti kan bukan? Sebenarnya tidak Rajawiti saja, sepakatan salah Mas ya. Rajawiti kebetulan setelah penyerahan yang pertama Nike, dia menampung siapapun ya memakai akunnya Rajawiti, siapapun yang mau menyumbang silahkan dari rekening Rajawiti. Berarti kan begitu penjelasannya. Ya, misi kemanusiaan nasional ini kesepakatan bersama. Nah, begini, kalau itu sudah clear. Nah, tinggal Pak Prof yang nyampaikan ke saya itu katanya ada informasi waktu saya sampaikan Pak Prof, saya dengar kok tadi kok terima sampai dibilang terima bantuan dari ISKO kan gitu. Kata usah nggak ada beli gini. Malah nyampaikan ISKO ini Gus di sini, oh dia tuh terima dari ini termasuk doktoralnya dari situ kan gitu. Nah itu aja klarifikasi. Saya menikah dari sini.
Ya, Memang jujur menurut bahasa lagi, benar. Yang jujur ada, yang tidak. Yang karena Pak Tut yang salah sangat lugas pasti selama yang bergaul dengan rakyat yang tidak pernah. Pertama, yang saya sampaikan, yang diterima dari sekolah menurut, tapi Pak Irfan Suseno sebagai Puspor juga diisukan mendapat bantuan dana waktu misi kemanusiaan dari Spon. Karena berita yang dia dapatkan dan mendapat dokter honoris causa dari India. Cuma yang universitasnya nggak tahu, dan selama ini dia nggak tahu, tapi makin dia nggak tahu. Nah itu yang dia dapat sampaikan, sehingga itu pun akhirnya Yusadi WA Kiat siap ya, sangat terkejut ya, sangat terkejut ya. Jadi artinya Yusadi Susino dari Pak Prof meralat omongannya yang disampaikan ke saya, ya diralat sama beliau hari ini yang disampaikan ke saya begitu. Sekarang diralat, yang penting begini aja sekarang solusi. Memang sih saya juga tidak bisa memaksa kan, harus ngaku ada di mana. Filosofnya semut aja dikira semut itu menggigit kan, nggak ada maling aku maling. Sekarang zaman sekarang maling kayak maling, sudingge itu banyak sudingge yang dudus panite, banyak sudingge yang pernah berbake. Makanya saya bilang di depan para sudingge, kalau anda pernah berbake Budi Astao dilahirkan untuk jadi yu, kayak gitu kan, saya potong lehernya kayak gitu. Nah itu, jadi waktu beliau juga menyampaikan, saya jujur nih boleh. Waktu sebelum menyampaikan pernyataan, duluan saya menyampaikan pernyataan di medsos tentang Hari Krishna. Beli jero, ya saya akan pelan-pelan selesaikan supaya cari nangkap B atau sing keruh itu. Apa saya bilang? Dewa pun nangkap B tidak bisa, tidak keruh kolapsa gitu kan? Karena apa? Namanya B pasti kucuk-kucuk pasti keruh dan harus keruh. Kalau nggak keruh berarti bukan nangkap B gitu kan? Membiarkan B baru nggak keruh saya bilang. Artinya di sini Pak Prof sebagai ketua Parisade dituntut menjadi Sri Krishna di zaman ini. Betul saya ngomong ini? Betul kan? Mana yang perlu dibina, mana perlu dibinasakan. Boleh tanya, saya apa adanya berbicara. Makanya yang ketua Parisade Bali harus memutuskan terus selesai. Ya itu. Nah artinya itu yang saya bilang. Akhirnya begitu saya medsos ini, beliau pun membuat pernyataan juga. Beliau membuat tulisan juga. Bersama-sama dengan ini. Nah itu. Ini saya. Jadi sekali lagi tidak ada manusia sempurna di antara kita, dan kita setiap orang punya gengsi, punya rasa malu, punya ego, punya juga kebaikan di dalam keegoan, punya juga kesempurnaan di dalam keegoan itu. Jadi yang saya sampaikan begitu, yang saya sampaikan beliau begitu, yang diinginkan begitu. Ini sampai kapanpun tidak habis-habis waktu, pasti tetap akan bertahan. Yang penting sekarang, tolong solusi yang terbaik. Gus dulu disampaikan ke saya informasi awal bisa diam. Beliau diisukan juga. Sekarang tinggal berpikir bagaimana menetralisir keadaan itu. Apakah dengan cara pembiaran? Silakan. Apakah dengan cara menyampaikan penjelasan? Misalnya, maaf ini, Pak Prof sebagai Ketua PHDI mau mengklarifikasi di medsos itu memberikan pernyataan bahwa bukan hanya contoh ya, bukan hanya Puskor saja, bukan hanya ide bagus Ketut Suseno saja dibilang menerima bantuan dari ISKON, termasuk dapat doktoralnya dari ISKON. Saya Ketua PHDI pun dikatakan menerima bantuan dari ISKON, di medsos juga banyak. Nah, kalau misalnya begitu pernyataannya sedikit mengklarifikasi. Nah, begitu. Jadi agak clear lah. Tetapi kalau ini dibiarkan, ada yang dirugikan. Ada yang merasa dirugikan. Kalau Pak Prof tidak merasa dirugikan karena lembaga di kita diam, mereka tidak merasa dirugikan, tidak dibilang menerima, nah itu diam saja, berarti nggak merasa dirugikan. Kalau dia merasa dirugikan ya, aku klarifikasi. Nah, itu dibaginya terus diserang, dibilang dapat uang, diserang terus, karena pembunuhan cipta saja. Terus terakhir yang dibunuh cipta, yang tidak tahu, yang dia senang kelor itu paling membunuh, cuma dia akan dia juga diserang dengan anak kelor terus terang, ya. Gara-gara itu. Gara-gara juga. Jadi begini. angkanya dari maaf ya.
saya kan niatnya begini di rumah nggak bisa juga gitu. Memang begitu gitu. Yang didengar di ini. Nah, Gus juga nuntutnya begitu. Sekarang supaya diterima, sekarang mungkin Gus, Pak Prof silakan. Kalau Pak Prof berkenan juga menyampaikan itu, bagus sekali. Gus juga tinggal solusi cari. Ini bahasa spiritual ini. Kalau horizontal tetap kita pasti nunduk sampai ke polisi. Kalau spiritual vertikal, ya mungkin yang penting jelaskan saja siapa yang memberikan ini. Tolong bisa langsung ke bahwa saya nyatakan di sini belum pernah dan tidak pernah menerima itu. Tambahin, jangankan cuman ampure ide bagus ketersusinya apalah saya presiden saja dihoak di medsos, nah gitu aja. Nah, ini solusi yang saya kasihkan supaya mungkin di sini ada kekeliruan sedikit menyampaikan, mungkin saya keliru menyampaikan, harus saya pendam tapi saya omong. Tapi karena saya tidak bisa begitu, kayak cara bime di cara anoman, tuke selam saya ada abu gitu kan, harus clear semua. Ini juga begitu. Sekarang solusinya kayak begitu kira-kira. Karena tidak akan selesai, benar. Karena semua kita punya ego, semua kita merasa punya harga diri, semua kita punya kejelekan, saya katakan keburukan, semua punya cita-cita. Contoh kalau saya saja punya cita-cita jadi milioner. Oh, Pak Pro boleh wali biro. Oh, minimal 300, 500 itu. Kalau Bintara Tamtama aja 300 boleh tanya. Nah ini jadi spawamen ponanya harusnya saya ngambil berapa? AKB aja dulu 500 saya mau dikasih 5 juta per orang. Ada 5 berapa? Kalau saya mau kaya saya terima dan itu pun sah. Tapi saya malu sama diri saya malu sama leluhur saya yang kere dulu. Makan pun susah, dia kuat tidak begitu. Masa saya sudah dikasih pangkat jabatan mau begitu kan malu saya. Nah ini saya karena saya bukan pangkat, hidup saya tujuannya bukan jabatan, bukan materi. Nah ini ampura nih, bukan saya pamer, tapi mari kita coba belajar sama-sama kemurnian gitu. Kita murni. Mungkin itu saja. Sekarang gimana solusinya? Yang tambahin gitu. Jadi mengenai doktor honoris causa itu. Yang memang tidak juga meminta, jadi ada yayasan namanya Asta Foundation. Udah saya sampaikan Asta Foundation, kontaknya nanti Tiang kasih. Ya kalau memang ingin perjelas lagi, kata kunci hanya satu, semua bantuan untuk kedokteran diberikan oleh dia dibantu, tiket PP dibantu oleh wali kota. Itu nggak ngomong sama saya 10 juta itu pun saya sampaikan kali begitu. Ini itu berarti. Ini masalah doktorat berusaha sepenuhnya hanya dia berbangga malah kalau itu dapat berbangga malah dia bukan mempermasalahkan anunya doktornya, karena di sana ikutannya ketika menerima dolar itu dianggap menerima uang. Itu bukan sih sekolah dibilang menerima uang. Oh iya. Nah makanya itu manggil jelas karena salah satu dari anak buahnya Prof itu Surti sering nyebut begitu. Nah jadi di media tertutup nih pernah di capture cuma tidak menyebut nama. Kalau menyebut nama saya sudah cokok itu. Nah, jadi inisial saja IBS. Nah, kan manggil. Nah, jadi gini, kalau memang merasa panas itu cari klarifikasi. Karena Dokter Surti ini juga banyak orang mengira dokter abal-abal penelitiannya. Jadi penelitian itu kita udah tahu semua lah, yang sudah sarjana kita tahu semua. Ada orang penelitian hanya untuk persyaratan jadi sarjana doang, kan begitu. Kualitasnya ampun aja. Saya udah banyak baca disertasi pun saya baca itu banyak yang hanya untuk dapat gelar saja. Kualitasnya belum sangat memadai gitu. Jadi supaya nggak memanjang, makin solusinya silakan. Tadi sudah saya kasih contoh karena ini perseteruan, Pak Prof bagaimana untuk memberikan ketenangan atau menganggaplah kualifikasi dia entah lewat WA sehingga nanti yang lain atau lewat staf atau siapa menyampaikan bahwa itu tidak benar misalnya. Kalau bosnya juga begitu kepada rekan-rekan yang begitu sampaikan juga bahwa saya tidak pernah, ini tidak pernah.
Kalau memang ada yang punya bukti ya, tolong sampaikan bersama buktinya. Selesai udah. Itu yang benar. Nah, jadi Gus, jadi biarlah di antara kita bertiga ini yang mana yang paling berat, hanya Tuhan yang tahu sama hati kecil masing-masing. Karena kalau kita manusia tetap selama masih ada badan ini tetap ada hidupnya nih. Ya. Kira-kira membuat diri kita nggak pas gitu. Mungkin itu saja. Oke. Ya, nanti dia kirim capture-nya salah satu Ampurut sebelum ini sampai dia mengatakan itu saya pekerja sosial, saya tidak punya uang untuk Yang mau ngasih di nominal. Tidak bayar. Jadi hanya nanti Anda harus mempunyai di sana, kita sudah atur punyinya di sini 500 US dollar. Kalau nggak dirupiahkan waktu itu 5 juta lah gitu. Yang bilang saya juga nggak punya, dipaksa gitu loh. Jadi dipaksa berarti yang menerima gelar itu sudah yang bilang. Terus bidang apa yang Anda lihat cocok dengan saya? Itu jadi social worker dibilang. Jadi namanya social work dibilang. Saya dengar gelar begitu, gitu. Saya bilang benar, ini di India biasa gitu. Ya sudah, kalau begitu apa tanyain persyaratan yang jelas tidak ada Pak. Bahkan saya sebut di sini untuk akomodasi pun saya nggak punya. Nah, sampai ada teman mungkin Pak Prof tahu Rajesh itu yang sering di sini, beliau yang mensponsori untuk hotel saja. Nah, jadi begitu intinya biar kronologisnya tahu. Kalau kita di Puskor begitu yang datang dari itu yang jelaskan semua. Termasuk tiket aja hanya dikasih dari wali kota. Iya, wali kota memberi bantuan 10 juta untuk tiket. Artinya dia berbangga kan. Semua gitu. Dan baru yang tahu ditanya. Kita kan tidak masuk ke persoalan itu, Mek. Iya, dikebut. Tapi dana itu dibilang itu yang isu. Menurut kami tidak dianggap Alisado mengisukan begitu. Iya. Kita enggak kan kalau dia setiap hari soal itu. Yang Oke. menjaga sekali. Bahkan ini informasi ini kita keep. Di dalam. Pak orang setelah lu nanya lu minggu lalu yang ini informasi. Oke. Tapi jelas ke kerajaan inti. Berarti tidak ada kaitan dengan Puskor sebenarnya kan? Karena Betul. mereka cuma dijelaskan itu memang kerjasamanya dengan ormas. Kota sama betul. Kalau menyebut hanya Puskor kerja ini salah juga. Nah, yang jelas begini, kita kesini kan bukan masalah itu. Iya. Masalahnya beda. Isu. Yang jadi udah kelar lagi keangkat tadinya. Mungkin Bapak mengusulkan satu juga yang ambil bagus bikin klarifikasi sosialisasi. Makanya kita juga diisukan mungkin Ya, yang penting ada saksi yang mungkin raganya pun artinya sedang yang seperti kemarin dia minta harus ada saksi. Jadi biar tidak juga yang melakukan nego-nego, sarang faktur, sarang fraud. Makanya begitu rakanan WA ya, buat tetap, yuk ketemu kita ketika beliau mengusulkan siapa yang informasi, jangan aja beliau hanya beliau yang ngasih yang lain lah. Baik, begitu saja ya. Oke. Ini sudah kita angkat tutup. Yang penting biarlah nanti karma masing-masing yang menerima. Yang kedua, sekarang kita berkarma yang baik lagi. Jangan sampai menimbulkan orang-orang yang dosa karena isu-isu yang ada. Ini ikut-ikutan dia percaya isu kan ikut dosa ya. Tolong klarifikasi Pak Prof gimana caranya, Gus gimana caranya sehingga menghilangkan orang lain ikut-ikut berbuat dosa. Gitu. Mungkin itu saja. Saya baru tahu kalau beliau dengan anak wakilnya ada persetujuan, bukan persetujuan, sedang pendapat. Saya nggak tahu juga. Iya, dia juga Makasih informasinya. nggak tahu gitu. Makasih ya informasinya. Terus terang yang informasikan dari orang lain. Cuma kalau nggak nyebut nama, ngapain dia ngurusin? Gitu loh. Kecuali dia nyebut ide bagus Susena gitu, ketua Puskor itu Ya, misalnya. nanti perlu dikomunikasikan. Halo. Coba ini. Kalau Jangan- Pulau Saji, ini saya ikut kesatuan lah, ada lah. Bersuasi boleh. Itu dengan isu ini wajar. Iya. Kalau dia malah, wah, apa mas? Yang penting gini, gede gambar, gede angin. Gede tinggi pohon, perpaan juga besar. Makanya kita harus lebih bijaksana untuk mencari solusi. Itu aja sekarang. Ya. Tadi saya kasih bayangan solusi itu. Kalau salah, ampun, silakan nanti masing-masing mencari yang lebih baik. Mungkin itu saja. Yesus semua Pak. Kita tutup dulu. Habis ini kita mohon berkenan. Yang sebentar, Ya. itu butuh kebenaran. Oh langsung. kita nggak kegiatan jadi Oke. Ya, sebenarnya. Jadi yang jelas waktu Kita- jadi ya. Kalau ada napi-napi Prof juga langsung menonton dia.
Jangan ke sebenarnya yang ingin nyampaikan hanya seperti aja sebenarnya. Hanya karena itu akan menjadi benar-benar loh kok Prof bisa mengisukan begini ini loh. kebetulan aja saya jadi ininya Kustor karena saya termasuk apa yang ininya pasar tadi. Nah, pasar. Saya pembina itu karena saya pembina. Kalau yang Sabina begitu kan saya nggak suka, itu makanya saya itu. Tapi ini juga Pak, jadi ampurannya kejadian ini jangan dilihat negatifnya. Makna apa yang bisa ditarik dari sini? Artinya Pak Prof, saya ini itu. Kita harus tahu bahwa setiap kita hati-hati menghadapi orang. Karena orang itu jangan hati-hati juga kita menghadapi tentang pakaiannya, pangkat jabatan, materi yang dimiliki. Jangan kita silau sama itu. Karena kebenaran itu bukan di situ gitu. Jadi hati-hati kita juga besok-besok untuk menyampaikan kan gitu. Terus kalau ada sesuatu memang sebaiknya diklarifikasi langsung. Karena kalau dibiarkan jadi penyakit pada diri kita, disebarkan membuat penyakit banyak orang. Lebih baik klarifikasi langsung kayak begini. Oh iya. Nah, dia juga langsung saya klarifikasi daripada jadi penyakit di pikiran saya pembinanya kan gitu. Nah itulah saya sekali lagi alihkan di antara kita semua kita Tuhan kali cara bersikap, cara mengucap, mungkin menghadapi pernyataan yang sudah lewat, kita sama-sama minta maaf, terutama pada diri kita sendiri, karena yang paling tahu kita salah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, yang selanjutnya mari sama-sama juga mohon tuntunan sama ide, ngawit mulai sekarang, mudah-mudahan tidak ada pencerahan dari yang kuasa di berkata di dan kita tutup dengan Pak Anies.